Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang teman-teman di orientasi Kepala Merahan KSRI IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai kode perilaku. Yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh pemateri kita, Bapak Hamidan Nurfidaus dari PMI Provinsi. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Pak Hamidan. Ya, terima kasih Mas Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, teman-teman, kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Kalau sebelumnya kita belajar tentang panduan keselamatan atau travel access, sekarang kita belajar tentang kode perilaku. Nah, untuk mempercepat mekanisme, saya share screen dulu kode perilaku. Ya, bisa dilihat semua teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, alhamdulillah. Sebentar, saya slideshow kan dulu. Ya, bisa baca ya teman-teman ya. Ya, kita mau belajar perilaku teman-teman. Kode perilaku ini adalah etikat dan aturan lain antar badan kemanusiaan internasional dalam kegiatan bantuan kemanusiaan. Jadi, kode perilaku ini lebih melibatkan pada aturan main dan etika. Ya, aturan main dan etika antar badan kemanusiaan secara internasional. Artinya yang menentukan ini adalah badan kemanusiaan internasional. Kenapa disebut internasional? Karena organisasi ini mendunia dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Nah, awalnya atas dasar usulan Palang Merah Prancis kepada federasi untuk membuat suatu kode perilaku dalam bantuan kemanusiaan, bencana alam, dan konflik setelah bencana di Biafra tahun 1967. Tahun 1991 oleh Panitia Pengarah untuk Tanggap Kemanusiaan Steering Committee for Humanity Response membentuk standar etik bagi organisasi yang terlibat dalam pekerjaan kemanusiaan. Nah, kode perilaku ini diadopsi oleh SCHR pada tahun 1994 dan bagi organisasi yang ingin mengikat dirinya secara sukarela, maka diisyaratkan untuk menandatanganinya. Pada tahun 2007, lebih dari 400 organisasi telah menandatangani Code of Conduct atau kode perilaku, yang berarti mereka bersedia untuk menjalankan prinsip dari Code of Conduct dalam cara kerja mereka. Nah, tadi disampaikan bahwasanya Badan Kemanusiaan Internasional, ya, karena Code of Conduct ini pertama kali disepakati oleh 7 badan kemanusiaan internasional, diantaranya ICRC, IFRC, Caritas Internasional, International Save the Children, Lutheran World Federation, Oxfam, dan World Council of Russia. Nah, 7 badan internasional ini memang mereka bergerak antar negara. Jadi, kegiatan ini tentu berhubungan dengan kegiatan kemanusiaan secara internasional tentunya. Nah, kesepakatan tersebut berupa ketentuan dasar yang mengatur standarisasi perilaku Badan Kemanusiaan Internasional, serta pekerja kemanusiaan untuk menjalankan independensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan tersebut. Jadi, kesepakatan ini menjadi ketentuan dasar bagi semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan kemanusiaan untuk menjamin independensinya serta berlaku efektif. Seperti itu. Nah, Code of Conduct ini diadopsi oleh federasi melalui General Assembly and the Council of Delegates pada tahun 1993 dan International Conference pada tahun 1995. Kode perilaku terdiri dari 10 prinsip dasar yang berkaitan dengan Humanitarian Relief Operation atau operasi bantuan kemanusiaan,
serta 3 aneks yang mengatur hubungan antar badan atau organisasi kemanusiaan dengan pemerintah setempat, negara donor, dan organisasi antar negara. Nah, tugas seorang delegate atau delegasi salah satunya adalah mensosialisasikan kode perilaku ini kepada perhimpunan nasional di mana dia bertugas. Nah, untuk memahami 10 prinsip dasar humanitarian relief operation atau operasi bantuan kemanusiaan, kita saksikan video berikut ini.
Apa? Nanti kita jangan ngomong malah aku. Iya. Iya. Tuh. Iya. Tuh. Nah, ini paling ini Kak, ya harus penting. Ya. Nah, itu. Nah. Nanti buatnya ini Cang. Ya, terus tadi teman-teman gambaran singkat terkait dengan 10 kode perilaku. Nah, mari kita bahas satu persatu, di mana kode perilaku yang pertama adalah kewajiban kemanusiaan adalah prioritas utama. Pengakuan atas hak korban bencana, yaitu hak untuk memperoleh bantuan kemanusiaan dimanapun ia berada. Komitmen untuk menyediakan bantuan kepada korban bencana dimanapun dan kapanpun diperlukan. Akses terhadap lokasi bencana dan terhadap korban tidak dihalang-halangi. Dalam memberikan bantuan kemanusiaan tidak menjadi bagian dari suatu kegiatan politik atau partisan. Jadi dalam kegiatan ini
rasa kemanusiaan itu menjadi prioritas utama. Jadi siapapun yang minta bantuan wajib diberi bantuan. Seperti itu teman-teman. Yang kedua, bantuan diberikan tanpa mempertimbangkan ras, kepercayaan, ataupun kebangsaan, penerimaan bantuan, dan tanpa pembeda-bedaan yang merugikan dalam bentuk apapun. Prioritas bantuan ditentukan semata-mata berdasarkan kebutuhan. Nah, di sini kita wajib memahami bahwasanya bantuan itu diberikan kepada manusianya, bukan kepada rasnya, bukan kepada kepercayaannya atau kebangsaannya. Ya, saya yakin teman-teman sudah tahu, bahkan banyak yang tahu ketika terjadi menjelang pemilihan kepala daerah ataupun ketika terjadi bencana ada pendataan. Nah, mungkin mereka melakukan pendataan untuk golongannya saja. Nah, ini kalau secara internasional tidak boleh. Nah, kalau kita sudah meratifikasinya, maka kita pun harus tidak memandang itu sebagai suatu keharusan. Artinya gini, suatu keharusan itu artinya kita wajib memberikan bantuan kepada semua pihak. Kita menghitungnya adalah persennya, bukan karena berdasarkan golongan, kepercayaan, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, bantuan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik ataupun agama. Ya, jadi sudah sangat jelas di mana tidak boleh untuk pendirian politik atau keagamaan, bantuan diberikan kepada individu, keluarga, dan kelompok yang memerlukan, tidak tergantung atau memandang predikat apa yang melekat pada penerima bantuan. Tadi sudah sempat saya singgung di sebelumnya, maka tidak diperkenankan bantuan itu atas nama politik, atas nama agama, seperti itu. Terus bagaimana kalau ada partai politik dan organisasi keagamaan yang melakukan pemberian bantuan? Ya silakan, itu haknya mereka. Tetapi ketika itu diserahkan kepada kita, kepada PMI, maka mereka harus tunduk dengan kegiatan ini. Artinya tidak boleh misal kita ambil contoh salah satu organisasi keagamaan itu memberikan bantuan kepada PMI dengan syarat untuk warganya, untuk jemaatnya atau untuk jamaahnya, itu nggak boleh seperti itu. Jadi kalau sudah diberikan ke PMI, maka PMI yang berhak membagikan dan kepada siapa PMI memberi bantuan itu sesuai dengan hasil asesmen PMI, seperti itu. Nah, yang keempat, kita hendaknya berusaha untuk tidak menjadi alat kebijakan luar negeri pemerintah. Badan Kemanusiaan Internasional harus dapat menjamin independensinya terhadap negara donor yang mempercayakan bantuan penyalurannya. Badan Kemanusiaan Internasional harus dapat mengupayakan lebih dari sumber bantuan. Artinya, kita tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan atau kebijakan politik negara. Sehingga bantuan yang kita berikan itu murni untuk kemanusiaan. Tidak hanya berdasarkan misal atas nama warga negara X memberikan bantuan. Nah, itu kan berarti kan hubungannya dengan pemerintah. Seperti itu. Yang kelima, kita harus menghormati budaya dan adat istiadat setempat. Di mana kalau memang adat istiadatnya pekerjanya adalah para wanita, ya kita nggak boleh menolak. Artinya pekerja kerjaan wanita, ya kita nggak boleh menolak. Jadi kalau teman-teman pernah ke Bali, yang bekerja di sana rata-rata mayoritas perempuan. Ya kita maklumi, jadi adat istiadat seperti itu. Artinya kalau mungkin di Jawa yang bekerja adalah yang laki-laki, yang perempuan di rumah, nah ini mungkin kebalikannya. Seperti itu. Adat istiadatnya harus kita hormati. Keenam, kita harus berusaha meningkatkan respon bencana dengan kapasitas tempat. Kita wajib memanfaatkan keberadaan LSM serta tenaga lokal yang tersedia dalam implementasi kegiatan. Nah, harapannya apa? Supaya mereka yang tertimpa bencana pun ada pemasukan. Mereka bisa bekerja lagi, meskipun bukan mata pencaharian aslinya. Harapannya, upaya peningkatan respon ini tujuannya adalah satu, mereka teralihkan kondisi psikologisnya, di mana mereka yang tertimpa bencana tidak berlarut-larut memikirkan, tetapi berusaha untuk mencari penghasilan baru. Ya, pengalaman waktu di Padang, banyak ibu-ibu yang menawarkan jasa cuci baju. Nah, ketika saya tanya, kenapa Bu Ibu menawarkan kami jasa cuci?
Jadi itu waktu itu sangat murah sekali teman-teman. Satu setel, satu pakaian atasan dan satu bawahan itu cuma mereka menghargai Rp500. Padahal sabun dari mereka. Cuman ya itu tadi mereka mencucinya secara manual, artinya dikucek pakai tangan. Nah, karena itu adalah upaya mereka untuk mendapat penghasilan seperti itu teman-teman. Nah, pengadaan komoditas bantuan serta jasa dari sumber setempat. Nah, ini juga pernah kita alami waktu di gempa Jogja maupun Gunung Merapi. Jadi kita sempat memborong toko roti yang ada di sekitar situ. Kenapa? Karena pada waktu itu kan bencananya bersifat cepat ya. Roti sudah siap dan sebagainya, daripada basi dan rusak, kita borong. Supaya apa? Mereka balik modal, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah makanan cepat saji yang bisa digunakan seketika tanpa harus dimasak ulang seperti itu teman-teman. Mengutamakan koordinasi otomatis karena ini terkait dengan jumlah kebutuhan, bantuan dan siapa saja yang berhak menerima seperti itu teman-teman. Yang ketujuh, kita harus berusaha melibatkan penerimaan bantuan dalam proses manajemen bantuan, di mana kita harus mengupayakan partisipasi masyarakat hingga pemanfaatan sumber daya masyarakat yang tersedia. Artinya kalau misalnya kita perlu kulit angkut, ya kita berdayakan mereka. Supaya apa? Mereka tetap ada pemasukan. Sehingga ketika kita tinggalkan daerah bencana, mereka sudah punya sedikit bekal untuk untuk mereka bertahan hidup seperti itu. 8. Pemberian bantuan harus bertujuan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana di kemudian hari selain untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nah, jadi kita tidak boleh memberikan bantuan yang sifatnya drive-thru atau fast food atau yang mana mereka akhirnya hanya menerima bantuan jadi tanpa harus ada usaha. Seperti itu. Nah, jadi bantuan itu harus bisa mengurangi kerentanan di kemudian hari. Contoh misalkan rumah yang dari bilik bambu, supaya mereka tidak terlalu kedinginan, mungkin kita bisa tambah dengan terpal. Nah, dari itu mereka kan sudah bisa belajar, oh ternyata untuk mengurangi hembusan angin di malam hari, bilik bambunya dilapisi oleh terpal, seperti itu. Yang ke-9, kita bertanggung jawab kepada pihak yang kita bantu maupun pihak yang memberi kita bantuan sumber daya. Artinya, kita memberikan bantuan itu harus dipertanggungjawabkan kepada pendonor, artinya orang yang memberi bantuan kepada kita, yang bantuannya kita salurkan kepada masyarakat, sekalipun kita juga bertanggung jawab pada masyarakat yang kita bantu. Artinya, jangan sampai bantuan itu mendekati masa expired. Ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan dalam tanda kutip nakal itu kadang-kadang menyumbangkan produk-produknya yang mendekati masa expired, di mana Balai POM mengisyaratkan untuk makanan maupun minuman 6 bulan sebelum expired dia harusnya ditarik. Nah itu kadang-kadang dipakai untuk bantuan seperti itu. Nah jadi kita juga harus bertanggung jawab. Jadi artinya ketika itu dikonsumsi oleh penyintas atau korban bencana, itu akan menjadi tanggung jawab kita. Nah, oleh sebab itu, kita wajib bertanggung jawab kepada pihak yang membantu kita maupun yang kita bantu. Nah, kalau pada yang memberi bantuan kita, ya tentunya transparansi, jumlah penerima, donasinya untuk apa saja, kalau misalnya berupa fresh money, itu dananya digunakan untuk beli apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, terakhir yang ke-10, dalam kegiatan informasi, publisitas, dan promosi yang kita lakukan, kita harus memandang korban bencana sebagai manusia bermartabat, bukan sebagai objek belas kasihan. Tadi di video, saya yakin teman-teman sudah bisa melihat kalau itu adalah yang diekspos, maka yang tergambar oleh masyarakat di luar daerah terdampak, itu menyatakan bahwasanya mereka kasihan dan sebagainya. Nah, kita wajib memandang mereka sebagai manusia bermartabat, seperti itu teman-teman.
Artinya kita menghargai mereka. Contoh misalkan privasi wanita, ya martabatnya seperti apa. Jadi tidak boleh disamaratakan dengan pria. Misal contoh pembagian baju. Ya kalau kita ngomong baju berarti kan lengkap atasan dan bawahan. Nah mungkin bagi seorang pria cukup dengan bawahan saja dia sudah cukup senang. Karena dia bisa bertanjang dada, tapi kalau wanita kan akan menjadi masalah nanti. Jadi kan itu tidak memandang korban sebagai manusia bermartabat. Dalam publikasi tidak hanya menonjolkan tingkat penderitaan korban, tetapi juga menonjolkan upaya atau kapasitas dalam mengatasi penderitaannya. Jadi supaya mereka punya harapan, supaya mereka punya lecutan untuk bisa maju, bisa bangkit, ya kita penderitaan tersebut seperti itu. Kerjasama dengan media dalam rangka meningkatkan perhatian dan kontribusi masyarakat tidak didasarkan pada atau face interest ataupun publik dari lingkungan internal maupun eksternal. Artinya ini tidak hanya ditunggangi, tidak hanya ditunggangi oleh kepentingan sesaat. Contoh misalkan untuk kepentingan Bapak Ketua PMI, untuk publisitas Bapak Ketua, dari yang ditampilkan Bapak Ketuanya saja, tidak lah. Ini itu sangat bertentangan dengan kegiatan informasi dan publisitas seperti itu. Dalam media conference diupayakan tidak menimbulkan kesan persaingan antar badan kemanusiaan. Artinya kita tidak boleh saling mengklaim. Oh, datanya sekian. Oh, itu salah. Datanya sekian. Nah, tidak boleh. Nah, di akses keselamatan atau cyber access, komunikasi eksternal itu wajib dilaksanakan. Jadi siapa yang berhak menyampaikan data kepada publik? Nah, ini. Contoh misalkan ketika ada PMI bekerja, ada BPBD atau BNPB bekerja. Nah, ketika BPBD atau BNPB melakukan press conference dan mengklaim jumlahnya sekian, meskipun data dengan kita berbeda, ya kita tetap diam karena segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu komunikasi dan koordinasi sudah dilakukan, maka yang menentukan penyampaian berita kepada publik, misalkan sudah disepakati dari satu pintu dari BNPB, misal, ya udah kita terima seperti itu. Nah, terus data kita tidak berguna dong, tetap berguna sebagai apa? Sebagai bahan internal, seperti itu teman-teman. Nah, jadi tidak merusak situasi atau atmosfer tempat di mana badan kemanusiaan itu bekerja, demikian pula keamanan bagi para pekerjanya. Artinya, kita tidak boleh saling menjatuhkan. Kita tidak boleh saling mengancam dan mengintimidasi agar kita mendapat publisitas, tidak boleh. Jadi kita harus mengutamakan keselamatan dan keamanan para pekerjanya sesuai dengan cyber access atau akses yang lebih baik. Seperti itu. Nah, tentunya kegiatan ini wajib kita rekomendasikan kepada siapa? Kepada pemerintah negara yang tertimpa bencana, kepada pemerintah donor, kepada organisasi antar pemerintah. Loh, kenapa kok ini semua kita harus rekomendasikan? Tujuannya supaya mereka tidak serta-merta berdasarkan keinginannya sendiri, tetapi hanya berdasarkan atas kemanusiaan, seperti itu. Nah, sampai di sini teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Ya, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya, Pak. Oke, monggo Mbak Laila. Contoh bantuan yang diberikan pada saat wabah COVID ini itu yang berhubungan dengan kode perilaku untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana di kemudian hari itu seperti apa, Pak, kira-kira? Hand sanitizer kan kalau sekarang ini kebanyakan hand sanitizer yang dibagikan. Betul sekali, Mbak. Ya, kita melakukan yang namanya penyemprotan. Itu sifatnya mungkin spontan ya. Artinya spontan itu
mereka bisa dikatakan bersifat temporary karena kan penyemprotan harus continue dan itu biayanya cukup mahal sekali teman-teman. Nah, selain itu kita memberikan paket PHBS kit. Nah, PHBS kit. Nah, dari paket PHBS kit itu seperti tadi Mbak Laila, PHBS kit salah satunya adalah HS atau hand sanitizer. Dan sifatnya kan temporary juga. Tetapi kita juga memberikan DM kit. Nah, DM kit itu apa? Bukan dokter muda ya, tetapi disinfektan mandiri. Artinya, mereka kita berikan pemahaman dulu terkait dengan kegiatan PMI. Kita melakukan penyemprotan, kita memberikan PHBS, kita melakukan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, baru kita memberikan DM kit. Nah, ini berhubungan dengan keberlanjutan kegiatannya masyarakat di kemudian hari. Karena apa? Kalau misalkan hanya dikasih HS, ketika HS-nya habis, mereka nggak mau ngisi. Wah, itu konyol, bahaya. Tetapi ketika kita kasih pemahaman, mereka bisa menggunakan sendiri. Contoh misalkan, untuk membuat hand sanitizer cukup menggunakan baby oil ditambah nah, itu kan sudah bagian dari untuk keberlangsungan lebih lanjut. Jadi kalau misalkan kita hanya memberikan hand sanitizer dalam konteks berupa barang jadi, habis ya habis, atau bahkan habis mereka akan minta lagi, seperti itu. Oke, ada lagi mungkin? Cukup dipahami, ya Mbak? Ya, mungkin ada lagi yang bertanya. Silakan teman-teman, mungkin ada yang bertanya dengan kode perilaku. Cukup dipahami ya. Oke. Sekali lagi mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas Faiz, Mbak Laila, Mbak Maista, Mbak Mesita, mohon maaf. Ini Mas Rias, Mbak Novi, mungkin ada lagi, silakan. Kalau tidak ada mungkin, silakan. Ya, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian dulu, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau teman-teman yang belum mengikuti di live Zoom saat ini, silakan gunakan saluran yang ada dan bisa menghubungi panitia, kami siap membantu. Dan mungkin kita bisa berdiskusi di lain hari, di lain kesempatan, atau bahkan mungkin ada di saluran yang sudah ditetapkan oleh panitia. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Dan maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Terus kami juga berharap teman-teman terus mau mengasah kemampuannya untuk menjadi yang terbaik. Bisa minta kontak ke panitia jikalau teman-teman ingin mungkin diskusi dengan saya. Saya membuka pintu selebar-lebarnya, mungkin kita bisa bikin grup atau mungkin kita bisa melakukan Kabupaten Tulungagung dengan harapan kapasitas anggota KSR PMI unit IAIN Tulungagung ini selalu terus meningkat. Amin. Saya kira wabillahi taufiq walhidayah waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi ke moderator, silakan. Baik, terima kasih Midan atas materi yang telah diberikan. Terima kasih juga untuk peserta yang telah mengikuti materi pada hari ini. Sekian pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.